Pertanyaan hari ini datang dari Samsul Tutorial. Bolehkah setelah kardio kita angkat beban kayak dumbbell? Nah, ini mungkin kalau diubah sedikit pertanyaannya, sebenarnya lebih baik kardio dulu atau latihan beban dulu? Karena dumbbell itu kan latihan beban ya. Nah, aku akan jelaskan ya pertimbangannya itu seperti apa di video ini. Sebenarnya sih, pertanyaannya itu nanyain kalau habis kardio ditutup dengan latihan dumbbell boleh atau enggak, begitu. Tapi aku akan jawab lebih detail ya. Aku bakal jelasin dulu sebaiknya kalau workout itu latihan beban dulu atau kardio dulu. Baru terakhir aku jawab, boleh nggak sih latihan beban setelah kardio? Jadi kamu akan dapat penjelasan lebih detail. Sebelum mulai aku mau tanya dulu nih, kalau kamu sendiri mana yang kamu lakukan duluan? Kardio dulu atau latihan beban dulu? Coba tulis di kolom komentar ya, aku tunggu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih yang sudah ngisi. Sekarang kita mulai pembahasan hari ini. Sebenarnya, kalau ditanya, kardio dulu atau latihan beban dulu, itu jawabannya tergantung tujuan utama kamu. Misal nih, kamu itu atlet maraton gitu ya, goals utama kamu adalah endurance seperti itu. Bisa tahan lama jogging jarak jauh. Apalagi konteks maraton, kamu nggak mau bawa otot terlalu banyak, karena berat kan ya, nambah berat badan juga. Jadi tentunya latihan beban bukan hal yang kamu utamakan, kardio dulu lebih baik. Contoh lagi nih, kamu pecinta sepedaan yang memang kalau sepedaan bisa berpuluh-puluh kilo sama teman-teman. Suka goes naik turun gunung. Lagi-lagi ini butuh kemampuan kardio dan endurance yang tinggi. Ya utamakan kardio dulu. Begitu juga kalau kamu fokusnya ke olahraga renang. Ya udah renang dulu yang diutamakan, baru latihan bebannya. Seperti itu. Ini namanya prinsip specificity. Artinya pola latihanmu mengutamakan goals utama kamu. Dan yang jadi goals utama kamu ya dilakukan terlebih dahulu. Biar energinya pas melakukan itu juga lebih maksimal. Tapi tentunya nggak semua orang seperti itu. Kebanyakan subscriber Dia Santuy itu sekedar netizen yang ingin komposisi tubuhnya membaik, ingin menurunkan kadar lemak yang berlebih sembari meningkatkan massa otot biar lebih bugar. Nah, untuk orang yang tujuannya seperti ini, better latihan beban dulu daripada kardio dulu. Kenapa demikian? Hal ini bisa dijelaskan melalui sistem energi yang digunakan oleh tubuh kita. Tubuh kita ini memiliki 3 cadangan energi. Yang pertama adalah cadangan dalam bentuk karbohidrat. Itu tersimpan dalam gula yang beredar di darah dan juga glikogen di otot dan liver. Lalu ada juga cadangan dalam bentuk lemak. Ya sederhananya body fat kita ini, yang bisa kalian cubit itu. Itu semuanya adalah cadangan energi kita juga. Yang terakhir adalah cadangan dari protein, yang bisa diambil dari pemecahan otot kita sendiri. Nah, ngomongin cadangan dari protein, sebenarnya jarang otot itu dipecah digunakan sebagai energi, karena otot itu penting buat tubuh kita. Jadi selama kamu nggak kekurangan energi dalam jangka waktu yang lama, nggak kekurangan energi dalam jumlah banyak juga, nggak kurang asupan protein juga, dan atau memang kamu nggak turun berat badan yang sangat banyak gitu ya, sehingga otot yang diperlukan untuk beraktivitas sehari-hari itu menurun, ya tubuh kamu nggak mengutamakan memecah protein. Tubuh kita sendiri itu lebih prefer menggunakan karbohidrat dan juga lemak sebagai energi. Nah, mana yang digunakan itu tergantung jenis olahraganya dan juga intensitas olahraganya. Kita bahas satu-satu ya, 2 hal ini. Pertama-tama, jenis olahraganya, aerobik atau anaerobik. Aerobik sesuai namanya, aero, yang artinya udara. Nah, olahraga aerobik itu adalah olahraga-olahraga yang kamu bisa bernafas dengan leluasa. Dan oleh karena hal ini juga, kamu bisa berolahraga cukup lama. Contohnya ya, berbagai olahraga kardio yang ringan ke sedang. Kalau anaerobik, sesuai namanya, itu tanpa udara. Olahraga anaerob itu adalah olahraga yang pas melakukannya, kita nggak bisa menghirup oksigen banyak-banyak. Nah, contohnya ya, angkat beban itu sendiri. Coba deh, kita ambil salah satu gerakan angkat beban seperti barbell row misalnya ya. Kamu coba tuh rowing barbell yang cukup berat sambil nafas terus-terusan. Nggak bisa kan? Kita harus ambil nafas, tahan, hembus di akhir, ambil nafas lagi, tahan, hembus di akhir, dan seterusnya. Nggak leluasa nafasnya. Barbell row-nya juga nggak bisa lama-lama. Kamu jogging gitu setengah jam bisa. Barbell row setengah jam terus-menerus bisa nggak? Nggak bisa. 2 menit aja kalau bebannya udah cukup berat, kamu harus berhenti dan istirahat antar set dulu. Nah, olahraga aerobik dan anaerobik ini, sistem penggunaan energinya berbeda. Tapi supaya lebih lengkap, kita bahas soal intensitas dulu juga. Karena makin tinggi intensitas suatu olahraga, nantinya cenderung lebih anaerobik juga olahraga tersebut. Contohnya nih, jalan cepat, ke jogging, ke lari sprint. Nah, semuanya ini kan identik dengan olahraga kardio ya. Tapi meskipun demikian, makin rendah intensitasnya, makin aerobik. Makin tinggi intensitasnya, makin anaerobik. Kamu jalan cepat kan bisa nafas leluasa ya. Makin jogging, makin susah nafasnya. Dan lari sprint, kamu sudah nggak bisa nafas leluasa lagi, seperti latihan beban tadi. Nah, setelah paham perbedaan jenis olahraga dan intensitas ini, kita sambungkan ke tipe otot yang dipakai. Otot kita itu ada 3 macam serabut. Serabut yang disebut slow twitch alias tipe 1, dan serabut yang fast twitch, ada 2A dan 2B. Nah, untuk olahraga-olahraga yang tipenya tadi aerobik, intensitasnya juga rendah seperti itu dominan pakai yang slow twitch. Makin olahraganya anaerobik dan makin intensitasnya tinggi, dia makin pakai yang fast twitch. Nah, ini aku kasih gambar ilustrasi ototnya.
Bisa dilihat ya, otot yang slow twitch itu warnanya merah dan banyak pembuluh darahnya. Sedangkan otot yang fast twitch itu warnanya lebih putih dan lebih sedikit pembuluh darahnya. Nah, warna merah di serat slow twitch ini adalah dari myoglobinnya. Fungsi myoglobin sendiri adalah untuk menyuplai oksigen ke dalam sel. Plus hal ini juga didukung dengan banyaknya pembuluh darah ke otot ini. Tentu oksigen yang terangkut juga lebih banyak. Kalau fast twitch, lawannya ini, myoglobinnya dikit, pembuluh darahnya juga dikit. Alhasil nggak banyak suplai oksigennya. Jadi kalau kamu latihan kardio, intensitas rendah ke sedang, kamu akan dominan pakai yang slow twitch, karena suplai oksigennya banyak. Sedangkan kalau kamu latihan beban, dan latihan bebannya challenging seperti itu ya, kamu akan dominan pakai otot yang fast twitch. Nah, kalau sudah paham teori sampai sini, kita balik lagi ke cadangan energi lemak dan karbohidrat tadi. Ternyata, untuk membakar lemak itu, kita memerlukan keberadaan oksigen. Sedangkan menggunakan cadangan karbohidrat, itu bisa tanpa oksigen. Jadi, latihan beban itu kan lebih menjurus ke olahraga anaerobik, dan intensitasnya sedang ke tinggi. Itu dominannya akan menggunakan cadangan energi berupa karbohidrat. Sedangkan, olahraga kardio intensitas rendah ke sedang, itu meskipun bisa pakai karbohidrat juga, dia lebih efisien dalam menggunakan lemak. Nah, dari sini seharusnya kita bisa sedikit mengambil kesimpulan. Kalau latihan beban butuh utamanya karbohidrat seperti itu biar efektif, sedangkan kardio itu bisa karbohidrat dan juga lemak, berarti urutan olahraganya lebih baik gimana nih? Yes, latihan beban dulu, biar karbohidrat yang kamu dapat dari makanan sebelum berolahraga dan juga cadangannya di tubuh kamu, itu bisa dipakai dulu untuk latihan beban. Setelah itu, baru kamu bisa kardio. Karena untuk kardionya, itu masih ada energi dari karbohidrat yang tersisa dan juga lemak. Gimana kalau kardio dulu baru diakhiri latihan beban? Ya nanti dia utamanya saat kardio akan membakar karbohidratnya dulu kan, karena cadangannya masih banyak. Terus pas di akhir baru kamu latihan beban dengan cadangan karbo yang sudah lebih sedikit. Latihan bebanmu akan lebih letoy. Padahal kalau kita ngomongin latihan beban nih, itu kan fungsinya untuk meningkatkan massa otot ya. Nah kalau mau meningkatkan massa otot, kamu perlu energi yang optimal juga saat latihan beban, biar bisa angkat beban yang cukup berat dan volumenya juga cukup juga. Ngomongin konteks kerumitan gerakan pun juga lebih sulit latihan beban, berbeda dengan kardio. Kalau jalan cepat ya tinggal jalan aja, kalau jogging ya tinggal jogging aja, begitu-begitu terus tiap hari. Bayangkan kalau kamu harus squat ataupun deadlift seperti itu ya cukup berat, tapi sudah loyo duluan. Kan gerakannya bisa miring-miring, dan ini juga membahayakan. Jadi nih, kalau kamu netizen yang goals utamanya memperbaiki komposisi tubuh ya, dan kamu melakukan latihan beban serta kardio di waktu yang sama, lakukan latihan beban dulu baru diakhiri dengan kardio. Ada sih sebenarnya strategi lain. Misal nih, bisa aja kamu paginya kardio dulu, dan sorenya latihan beban. Selama sebelum latihan beban, kamu sudah makan dulu, dan kardio pagimu intensitasnya juga nggak tinggi-tinggi amat, serta nggak lama banget gitu ya. Performamu di latihan beban seharusnya tidak berpengaruh banyak. Bisa juga kalau mau lebih ideal, misalnya mau performa keduanya maksimal ya, latihan bebannya bisa maksimal seperti itu energinya, tapi kardionya juga energinya bisa maksimal, nah kamu bisa melakukan keduanya tidak di hari yang sama. Misal ada hari untuk latihan beban, dan ada hari juga untuk kardio. Jadi kedua olahraga mendapat cukup istirahat sebelum dimulai. Kamu bisa atur sendiri deh strategi kamu bagaimana dan penyusunannya akan seperti apa. Atur aja sesuai dengan preferensi pribadi. Kalau kamu butuh bantuan untuk menyusun program latihan beban yang baik sesuai dengan tujuan kamu, butuh koreksi gerakan juga sudah benar atau belum, plus panduan mengatur pola makannya bagaimana, kamu bisa apply one-on-one coaching langsung sama aku dengan cara klik form yang ada di deskripsi box. Jadi sudah terjawab ya sebenarnya pertanyaan di awal tadi, boleh nggak sih latihan kardio terus ditutup pakai latihan dumbbell? Jawabannya ya boleh-boleh aja. Tapi kalau goals utama kamu adalah memperbaiki komposisi tubuh, saran saya lakukan dulu latihan dumbbellnya di awal, baru diakhiri dengan kardio. Oke, sampai di sini dulu ya video kali ini. Kalau ada pertanyaan yang mau dibahas di playlist Q&A ini, langsung aja ya tulis di kolom komentar. Kalau berminat konten eksklusif Diet Santuy, langsung aja join membership-nya dengan klik join di sebelah tombol subscribe. See you di video selanjutnya.